Limadza khalaqanallah? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan tiang pelunggu sami? Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Ta'ala ciptakan tiang pelunggu sami, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan jangan melakukan syirik sekecil apapun. Apa itu ibadah? Nanti kita bahas. Wad-dalilu qauluhu ta'ala fi suratil Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya adalah manik desida Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Allah ciptakan tiang pelunggu sami, tujuannya jelas, untuk ibadah. Jadi kalau ada pekerjaan gajinya besar, puluhan juta, lalu tekanggoan si bos gawe sak 5 waktu. Wah, ini enggak nyocok sama tujuan saya diciptakan ini. Timak terbegaji 10-20 juta lagu gawe sak 5 waktu nyebo-nyebo. Oh, enggak nyocok sama tujuan saya diciptakan ini, lebih baik saya pulang. Kanduk sia-sia lagu 5 waktu kita kerjakan, kan begitu. Setuju? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a, muttafaqun alaihi. Hak Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah diibadahi dan jangan melakukan syirik sekecil apapun. Perhatikan jemaah, kalau tiang pelunggu sami cerminan ayat dan hadis pasti digandeng. Ibadah dan jangan syirik, pasti digandeng yang dua itu. Oke? Kenapa? Karena itu adalah rukun tauhid. Rukun tauhid. Tauhid kita akan benar kalau dua-dua itu kita jalankan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tauhid. Oke? Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Tauhid yang pelunggu sami akan tegak, akan benar, akan lurus kalau dua-duanya kita jalankan. Wa anna nafyal mahdha laisa bitauhidin. Kalau kita meninggalkan syirik saja belum disebut tauhid. Wal isbatul mahdha laisa bitauhidin. Beribadah saja juga belum disebut tauhid. Apa maksudnya? Maksudnya begini jemaah. Ada orang ibadah rajin, sholat 5 waktu rajin, puasa rajin, haji rajin, sedekah rajin, umroh rajin, syirik rajin juga, minta kepada isi makam rajin juga, jauh bebadong rajin juga, datang jog dukun rajin juga, selapu enten rajin, 5 waktu rajin, jog dukun rajin. Kalau begitu caranya belum dikatakan ahlu tauhid, orang yang tauhidnya benar belum. Kenapa? Karena manik desida Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan pengandika desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Ibadah yang rajin plus
dendek baik gawe sirik syai'ah sekecil apapun. Jelas jemaah? Atau sebaliknya, ada orang syirik tidak, kedukun tidak, jauh azimat tidak, salat 5 waktu tidak juga, selapunten tidak, kebalikan sak baru nun. Kalau yang pertama tadi selapunten rajin, yang kedua ini selapunten tidak. Memang endek gawe syirik lagu ibadah endek nendah. Nah, ini juga belum dikatakan ahlut tauhid. Orang yang tauhidnya benar adalah orang yang rajin ibadah plus jangan syirik. Perhatikan jemaah, ayat dan hadisnya mengatakan syai'ah. Apa kenan syai'ah? Sekecil apapun, termasuk riya. Riya itu syirkul khafi, asyirkul asghar, syirik kecil. Jangan, meskipun riya, jangan. Karena disebutkan di dalam kitab tauhid jemaah, nggih, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Surah An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan melakukan syirik sekecil apapun. Anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu. Syirik itu haram, kecil, sedikit maupun banyak. Kabirahu wa saghirahu, besar maupun kecil. Lianna kalimata syai'ah nakiratun fi siyakin nahyi fata'ummu kulla dzalik. Karena kata syai'ah itu artinya selaput jenis syirik. Jangan dibayangkan, aduh, kode syirik kecil lo kode, ndek kembe-kembe. Jangan begitu. Kecil namanya saja, tapi dosanya lebih besar daripada dosa besar. Lanjut jemaah. Tadi sampun tiang bacakan manik di sida Allah Ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan tiang pelunggu sami untuk beribadah. Nah, sekarang kita harus paham apa itu ibadah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Apa itu ibadah? Al ibadatu. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah Ta'ala cintai. Minal aqwal, berupa ucapan. Jadi jenis ibadah ada yang berupa ucapan, seperti kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, dan zikir yang lainnya. Lidah kita mengucapkan zikir, itu ibadah lisan. Kita berdakwah, itu juga ibadah. Menasihati orang itu juga ibadah. Karena itu ibadah, maka niatnya harus diluruskan. Wal af'al, ibadah itu ada dalam bentuk perbuatan, seperti kita sholat, itu perbuatan. Doa, seperti doa, doa itu ibadah. Karena doa itu ibadah, maka yang pelunggu sami harus berdoa kepada Allah doang. Sampunan tiang pelunggu sami berdoa jok selain Allah. Arak sak berdoa jauh kejin langan azimat. Ya, adik terselamat ni beta jauh badong seni dan lain sebagainya. Wassalah, dan solat itu ibadah. Wadzabhi, dan menyembelih hewan itu ibadah. Nah, ini yang mau tiang rinci malam ini.
Karena kita sudah dekat dengan hari raya kurban. Nah, ini kita bahas malam ini aqidatut tauhid dalam ibadah kurban. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bahas tentang fikihnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna solati," katakanlah, sungguh solatku, wa nusuki, dan korbanku, wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nusuki zabhi lil haywanat. Nusuki maksudnya adalah berkorban, menyembelih hewan kurban. Jadi jemaah, menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah, nggih? Ibadah. Karena digandeng dia, inna solati, solatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Solat dan menyembelih hewan kurban itu ibadah. Artinya apa? Kalau kita menyembelih hewan untuk selain Allah, sama artinya kita sholat untuk selain Allah. Jangan lunasan jemaah. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat untuk selain Allah? Umpamanya ada orang ruku sujud kepada selain Allah, apa kepada jin atau kepada siapalah, hukumnya apa jemaah? Syirik besar, ya kan? Korban untuk selain Allah juga begitu. Nah, makanya dalam kitab tauhid ini disebutkan an-nadzabaha li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu syirik besar, bukan syirik kecil. Li'annahu qaranahu bis-shalah, karena digandeng dengan salat. Fa kama annaman shalla li ghairillahi faqad asraka. Kalau ada orang sholat untuk selain Allah, dia telah melakukan dosa syirik. Fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asraka. Begitu juga kalau ada orang menyembelih hewan untuk selain Allah, dia juga telah melakukan dosa syirik. Dan syirik itu, ya Allah jemaah, disebutkan dalam Al-Quran, la in asrokta, jika kamu melakukan dosa syirik, syirik besar, layah batonna amaluka, sungguh batal amalan-amalanmu. Jemaah, Allah Ta'ala turunkan dalam kitab suci Al-Quran, lain asrokta, jika kamu syirik. Ta yang dimaksud di sini siapa jemaah? Kan Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, bunyinya apa? Lain asrokta, jika kamu syirik, layah baton na amaluka, pasti batal amalan-amalanmu. Mu yang dimaksud di ayat ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul jemaah? Gak mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syirik, gak mungkin. Lain asrokta, seandainya syirik, layah baton na amaluka, pasti batal semua amalannya. Betapa banyak amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syirik. Maka kalau kita melakukan syirik besar, batal amalan-amalan kita yang lain jemaah. Sholat bertahun-tahun batal gara-gara syirik besar. Haji jauh-jauh batal gara-gara syirik besar. Ini kata Al-Quran jemaah. Al-Quran yang mengatakan begitu. Lain asrokta, jika kamu syirik, layah batonna amaluka, pasti batal amalanmu yang lain.
Maka inilah materi yang paling penting sebetulnya, yang harus kita ingatkan umat. Kenapa? Karena kita sayang, kasihan kasihan nanti ibadah rajinmu batal lerak jelo kiamat. Kenapa? Gara-gara sihir. Maka jangan pernah bosan belajar akidah tauhid jemaah. Nggih? Begitu. Kemudian surah berikutnya, fasholli li rabbika wanhar, dan solatlah kalian dan berkorbanlah kalian. Nah, digandeng dia kan, solat dan korban itu digandeng. Apa contohnya berkorban untuk selain Allah? Banyak jemaah. Telang kepeng badang andang jog dukun jauh manuk. Manuk itu digorok kan? Untuk siapa? Untuk jin. Bangun jembatan, adik kuat, gorokan bayi otak. Sempi. Ada yang dilarungkan ke lautan, sedekah laut. Arak sak beli motor, adik terselamat tuh, lain terjauh hebat. Gorokan manuk, darah tertumpah lek motor. Adik terselamat katanya. Banyak yang seperti itu. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Jemaah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, dakhalal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nara rajulun fi zubabin. Arak dengan tema surga gara-gara kelikit, arak dengan tema neraka gara-gara kelikit. Qalu wa kaifa zalika ya Rasulullah? Bengak sahabat, yuk angkat nek menu. Masa gara-gara kelikit bau tek tema surga neraka? Bengak sahabat. Kan kodek kelikit buya lantaran tek tema surga neraka. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang cukup panjang, singkat cerita, arak sopok dengan dia korbankan seekor lalat untuk selain Allah, neraka. Arak sopok Malik enggak mau dia korbankan meskipun kelikit untuk selain Allah, surga dia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan dientengkan. Kelikit kita korbankan untuk selain Allah, neraka. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Mau apa lagi manuk? Bila kelikit kebelik manuk yang coba hitungan si kalkulator, apa si tertimbang kalkulator, dia bawa ke kalkulator ya. Nah, ini penting jemaah. Akidah dulu kita bahas. Gitu. Iya. Belajar silat itu bagus. Bela diri itu bagus. Tapi begitu mau naik sabuk, puasa pituk Senin, pituk Kemis, lebaran kudu manuk, tekican kebal. Baca mantra, banyu tego, banyu pertiwi, watu tego, watu pertiwi, telepak telepu empuk, koyok kapuk, berkat la ilaha illallah, kebal. Kenapa? Jin dateng jokawa kenen tahun dek kebal. Nah, dulu pernah yang cerita di masjid ini, ada orang beli motor baru, lalu motornya dia bawa ke makam, salah satu makam di Lombok Barat, lalu dia gorok manuk di makam itu, darahnya dia tumpahkan di motornya biar selamat katanya. Pulang-pulang tabrakan dia di perempatan Punia. Masyarakat kaget, loh, tabrakannya pelan sekali, kok darahnya banyak sekali orang ini. Darah manuk.
gaya nek selamat belanggaran, itu syirik. Menyembelih hewan untuk makan, awil jinni, atau menyembelih hewan untuk jin, telang kepeng dateng jog dukun bandang-andang kedu manuknya digorok. Untuk siapa? Untuk jin. Itu syirik. Au ghairi dzalik, atau menyembelih hewan, sembelih sapi, sembelih kerbau, lalu kepalanya dilarungkan ke lautan, sedekah laut katanya. Yuk, siapa di lautan? Nabi SAW bersabda, inna iblis itu wadu'a arsahu alal ma. Iblis punya singgasana. Singgasananya iblis ditaruh di tengah lautan. Lah, jadi kalau kepala kerbau, kepala sapi disedekahkan ke lautan, berarti untuk siapa itu? Nah, maka Nabi melaknat, la'anallah, Allah melaknat. Nabi bersabda, la'anallah, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih hewan korban untuk selain Allah. Jadi tentang kurban ini kita bahas kitab tauhid dulu, baru fikihnya. Tauhidnya dulu jemaah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, dakhalal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nara rajulun fi zubabin. Ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Loh, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Masa gara-gara seekor lalat orang masuk surga atau neraka? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Jadi ada dua orang akan melewati satu kampung, enggak boleh lewat kampung itu kecuali dengan syarat keduanya harus mengorbankan sesuatu untuk berhalanya kampung ini, jinnya kampung ini. Qalu li ahadihima qarrib, qala laisa indi syai'un uqarrib, qalu qarrib walau dzubaban. Ditanya yang satu itu, Sida kalau mau lewat di kampung ini, Sida harus menyembelih hewan, korbankan untuk berhala, untuk jin kampung ini. Yang mau lewat ini mengatakan, diarak apa-apa jauh, tangga petang tampahan, de manuk diarak, bembek diarak, sempin diarak. Yo pokok apa-apa searak, timang kelikit. Akhirnya kelikit, dia tangkap seekor lalat itu, dia korbankan untuk selain Allah. Muta pesila liwat. Fakhallu sabilahu, tepesilaan liwat sila. Fadakhalan nar, lalu dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar qarrib, qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Keri sekek. Nah, keri Sida nane. Tadi teman Sida sudah mengorbankan seekor lalat, saya persilahkan dia lewat. Tapi neraka kata Nabi. Nah, keri Sida nane. Aneh. Bau timang kelikit. Oh, detang mele. Yang namanya korban itu ibadah, harus hanya untuk Allah. Qul inna solati wa nusuki, solatku dan korbanku itu lillah, untuk Allah. Dek kanggo berkorban untuk jin,
untuk makam, untuk selain Allah, nggak boleh. Fadarabu unuqahu, lalu ditebas lehernya. Fadakhalal jannah, lalu dia masuk surga. Jemaah, maka jangan main-main sama syirik. Meskipun kecil kelikit, harus sekedik doang kelikit masa dik kanggo. Loh, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Gara-gara kelikit dia korbankan, dia sembelih untuk selain Allah, neraka. Pengandika desida Rasulullah SAW. Dan bagaimana kalau yang digorok manuk, ayam? Berapa kali kelikit besarnya? Bagaimana kalau yang digorok sapi? Berapa kali lalat besarnya? Nah, ini dulu jemaah, tauhid dulu. Setelah kita paham, ternyata korban itu ibadah harus hanya untuk Allah, baru kita bahas fikihnya, ya, kitab Al-Wajiz fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz. Kita bahas tentang kurban.